Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arul Gokil Channel. Oke teman-teman, kali ini gua lagi di rumahnya teman ya. Kemarin ikut di komunitas Salewangan Animal Keepers, dan sekarang entah komunitasnya kemana. Jangan cerita. Oke, seperti biasa ya, gue itu konten gue nggak jauh dari pembahasan tentang binatang, hobi. Jadi teman gue juga hobi binatang, tapi binatangnya beda dari yang sebelum-sebelumnya gue review. Jadi teman gue lebih suka sama ikan atau yang akuatik. Luar biasa sekali. Sebenarnya gue bingung ya, cara melihara ikan ini gimana sebenarnya, Kak Nagib? Cara melihara ikan, kalau ada yang bilang pelihara ikan itu susah, tapi kalau menurut saya susah gampang. Susah gampang ya. Dalam kita bahas yang gampangnya dulu. Dalam artian gampangnya gimana? Gampangnya tinggal kasih makan toh. Oh, kasih makan doang. Cuci akuariumnya, ganti air. Iya. Nah, yang susahnya itu cara merawat airnya. Karena ketika kita mau pelihara ikan, pada dasarnya itu kita harus pintar pelihara air dulu. Anjay, air aja dipelihara aja, apalagi istri. Pelihara air, baru pelihara ikan. Iya. Kan ikan habitatnya di air. Sama halnya kayak manusia. Kalau manusia itu tinggal di sini di bumi dengan banyak polusi kan sakit juga toh. Dengan begitu pula dengan ikan, kalau dia dalam air tercemar, tidak sesuai dengan ekosistemnya, mati. Oh, iya. Sakit, mati. Tapi si doi dipelihara kan? Oke, jadi sebelum kita melihara ikan, kita pelihara airnya dulu. Pelihara air dulu. Maksudnya pelihara air gimana, kan air ngalir doang ini. Iya, air kan dia memiliki suhu yang berbeda. Kadar airnya. Iya. Jangan jangan sekali-sekali pakai itu air PDAM. Kaporit berarti. Kaporitnya, betul. Oh, jadi kita pakainya air yang langsung dari sumur kayak gitu ya? Air sumur juga kadang ada yang pH-nya tinggi, ada yang tidak. Ikan kalau nggak salah dia hidupnya di pH 7,2 kalau nggak salah. Oh, ikan hidupnya di pH 7,2. 7,2. Terus kalau misalnya nih buat teman-teman yang tinggal di perkotaan ya, nggak ada air sumur, dia pakainya air PDAM. Air PDAM bisa. Jadi gimana tuh cara? Air PDAM kita endapkan ya minimal 1 malam. Diendapkan 1 malam. Ya, minimal 1 malam, minimal sekali. Bahkan ada yang pakai teman sampai 1 minggu. Luar biasa sekali. 1 minggu diendapkan, terus kita pakai ada yang pakai garam ikan, ada yang pakai daun ketapang. Daun ketapang kan fungsinya dia untuk menetralkan pH. Ketika pH air tinggi dia turunkan, ketika pH air rendah dia naikkan. Luar biasa sekali daun ketapang ini. Yes. Gua baru tahu lagi. BTW gini, kan kalau ditunggu seminggu atau beberapa hari keburu ikannya mati dong. Maka dari itu sebelum pelihara ikan, sediakan tempatnya dulu, wadahnya dulu. Nah, begitu juga di reptil teman-teman ya, atau hewan-hewan lain. Sebelum teman-teman semua mau pelihara apapun itu, teman-teman harus sediakan tempat yang bagus dulu lah. Sediakan tempat yang buat hewannya nyaman. Jadi biar kita nggak kewalahan pas hewannya datang gitu. Oke, setelah airnya diendapkan, ikannya sudah boleh dimasukkan. Bisa. Tapi beda jenis ikan, beda pH-nya lagi. Atau gimana? Kalau ikan untuk air tawar kayaknya sama semua dia. Beda dengan udang.
Iya, iya. Udang dia berbeda-beda juga, ada yang pH 6, ada yang pH 7. Oh, berarti untuk di kesulitan memelihara ikan ini, dia itu dari apa ya? Kita rawat airnya dulu. Air. Selain rawat airnya, apa lagi yang sulit? Cuma air saja. Cuma air ya. Air saja. Tapi dengan akuarium sebanyak ini, ngebersihannya gimana? Jarang Oh, jarang. Iya. Paling kalau kan kita pakai sistem semi undergravel kayak gini kan. Semi undergravel dong bahasa Inggris anjing. Itu artinya apa, Jancu? Jadi dia terfilter, terus kotoran yang besar dia kan tinggal di bawah, mengendap di bawah. Nanti kita sipon. Sipon itu istilahnya kita pakai selang seperti ini, kita masukkan, terus kita hisap toh. Kita hisap. Nah, cuman kotoran yang di bawah saja kita ambil. Minimal sipon itu jangan sipon air sampai 50%. Iya. Usahakan sipon air 10%, 20%. Oh, berarti dia diisap terus Diisap. kotorannya doang berarti? Kotorannya Nanti keluar sendiri? keluar sendiri. Oh. Kalau sudah bersih, dianggap bersih, hentikan, kita isi air baru lagi, air baru yang sudah diendapkan begitu. Oh iya. Berarti ceritanya kita kan ngisap airnya kan, bisa keluar sekitar beberapa mili lah. Terus diisi dengan air baru. Air yang diendapkan. Iya. Tujuannya kenapa kita tidak isap atau tidak kita sipon terlalu banyak, suhunya yang berbeda. Proses beradaptasinya ini ikan yang berbeda. Dia kaget, kadang kaget dengan suhu atau air yang baru. Di masa kagetnya itu dia sakit, stres, mati. Anjing, susah banget melihara ikan. Gak jadi gua mau melihara ikan. Gak jadi anjing. Pusing anjing. Oke, berarti dia ada beberapa tahapan ya, supaya kolamnya selalu bersih. Oke, tapi untuk jenis ikan yang Kak Naki pelihara ini, rata-rata ikan air tawar kan? Air tawar semua. Dari jenis apa itu? Kalau di sini ada pasti gapi, Gapi, cupang, cupang, maskoki, Cupang. manfish. mantap dong cupang. Cupang itu. Oke, next manfish, manfish. pelati. Pelati biasanya orang bilang pelapis, ikan pedang. Ikan pedang. Oh, rata-rata air tawar ya? Ya, tawar semua. Yang gue penasaran, ini sebenarnya kenapa Kak Nakib tertarik memelihara ikan? Kenapa nggak kayak mamalia yang nggak rempong gitu atau reptil? Tapi gue lihat pelihara reptil sih. Nggak, maksud gue yang kayak mamalia yang nggak terlalu rempong lah, maksud kayak koi kan nggak terlalu rempong itu. Apa koi rempong juga ya perawatannya? Ikan koi. Iya. Kalau ikan koi perawatannya enggak terlalu rempong sih kalau Iya, menurut saya. makanya gue bilang itu soalnya kan. Cuman di Bukan sini akuarium. dasarnya saya pelihara ikan memang dari kecil saya hobi sama ikan. Dari kecomberan ya. Masa lalu itu. Memang suka hobi ikan. Dan yang unik di situ terkadang ada yang orang hobinya pelihara ikan, pelihara toh saja. Maksudnya pelihara saja gimana? Pelihara saja, bilang simpan di rumah. Kasih makan doang. Kasih makan, Oh. nikmati. Kalau saya sendiri suka pelihara breeding. Oh, breeding. Asik breeding. Nah, yang saya suka dari breeding itu Prosesnya ya? mulai Oke. dari contoh ikan yang bertelur, mulai dari bertelurnya, keluar buraya, beranjak usia 1 bulan, 1 bulan setengah, 2 wait. bulan, 3 bulan. Bubur ayam. Buraya. Oh, bubur ayam. Bubur ayam. Buraya anak ikan itu. Oh, bubur ayam gitu lagi kan. Kira bubur ayam. Jadi enak dong keluar bubur ayam. Sponsor di buraya. Gak ada bubur ayam. Oke, berarti karena Kip ini sukanya dia memperhatikan gimana perkembangan ikan-ikan ini mulai dari telur sampai jadi anaknya, sampai jadi ikan beneran gitu. Betul. Sampai Jadi dewasa. diperhatikan dari prosesnya ya. Dari telur ke burayak tadi itu butuh waktu berapa lama? Beda-beda sih ikan, beda waktu. Oh, ternyata dari jenisnya juga ya. Ya, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Cepat 1 juga. hari pasca bertelur mau netas, 1 kali 24 jam dia menetas, ada yang 3 hari. Terus kalau ikan yang bertelur
itu anaknya halus sekali, kecil. Halus ya? Kecil, halus sekali. Termasuk cupang, wah luar biasa tuh, kecil, halus. Iya kan? Beda dengan ikan yang beranak. Kalau ikan yang beranak itu anaknya agak besar-besar semua yang keluar. Oke. Berarti kalau halus gitu gimana cara ngambilnya? Kentara. Kalau diambil sih nggak diambil. Maksudnya Nah kalau dia yang bertelur, yang contoh kita ambil cupang, udah dipisahin. kan yang diambil itu betinanya. Induknya berarti. Nah, induk betinanya, jantannya yang jaga anaknya. Oh, pejantannya yang jaga. Jantan yang jaga anaknya, terus setelah bertelur itu udah diganggu-ganggu di situ. Tetap jantannya Dibiarin di situ saja. nggak dimakan. Tergantung sih. Kalau induknya stres ya dimakan. Oh iya. Kenapa dia bisa stres? Contoh halnya kita ngambilin ikan cupang, bertelur, kita tengok lagi, senter lagi. Sama halnya kayak manusia, habis bersalin kan kalau ditengok-tengok terus kan bisa risih. Nah, iya sih. Kalau lagi nyusuin kan dari TV kan gak enak. Oke. Kalau misalnya antara cupang sama gupi, Kak Nakib sukanya yang mana? Dan perawatannya lebih mudah di mana? Kalau saya suka dua-dua sih. Anda tidak setia rupanya ya? Oke, dimengerti. Kalau suka dua-dua, cuma kalau perawatannya lebih ada plus minusnya sih. Cupang ada plus minus. Oh, ada maksudnya ada masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Anda bijaksana sekali. Oke, dimengerti. Berarti susahnya di cupang di mana dan susahnya di gupi di mana? Susahnya di cupang itu tadi pada saat breeding. Oh, breedingnya? Breeding, telurnya, perawatan burayak sampai usia 1,5 bulan itu luar biasa itu. Ya susahnya kenapa? Karena daya tahan tubuh anaknya lemah sekali. Terus pakan juga dia harus makan pakan yang hidup. Harus makan pakan yang hidup. Berarti jentik ya? Bukan, jentik terlalu besar tidak bisa dia makan. Anjing, jadi Ada kutu air, ada Pneumonia, ada Artemia, ada Infusoria. wait, Dapnia Moina itu apa? Pneumonia itu kutu air. Anjing, bahasa latinnya kutu air gak tahu. Oke, dimengerti ya? Oh, ternyata ada bahasa latinnya juga. Terus saat dewasa kan sudah dipisah-pisah itu toh. Oke. Kita kasih di botol-botol atau di soliter. Oh iya. Nah, itu lagi tiap 3 hari kalau tidak disifon airnya diganti. Tiap 3 hari begitu, 3 hari. Berarti yang susah di sini untuk ngejaga supaya ikannya nggak stres. Betul, sakit. Terus, Bahkan, tapi ternyata cupang ada juga yang buat kontesnya cupang itu yang dinilai bukan tarungnya ya, bukan. tapi Pertama dari segi warna, dari foam, bukan ekor, bukan dorsal, sirip anal, bentuk kepala, bentuk body. bahkan bentuk kepalanya diperhatiin Iya. aja. Dasinya lagi diperhatiin, dasi SD, SMP. Ini udah S1 belum ya gitu aja. Asli bingung gue. Oke. Sepertinya saya cuma menangkap sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana bisa nangkep banyak tentang memelihara cupang ini. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti biar dia langsung yang jawab. Oke, BTW ada IG-nya nggak? Biar teman-teman langsung ngechat. Ada. IG-nya apa? Nakib Asegaf. Nakib Asegaf ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau nanya tentang ikan cupang atau gupi atau ikan air tawar lainnya silahkan chat dia. Kalau gua nggak terlalu ngerti tentang ikan-ikan, soalnya gua ngertinya sama jantan doang. Cara breedingnya si cupang ini gimana? Jadi kalau kita mau breeding cupang, sediain wadah dulu, minimal ember cat. Ember cat yang kecil itu. Ya. Kalau Terus ada ember cat, sediakan baskom atau akuarium. Pokoknya yang ember cat gini ya teman-teman. ya bisa yang besar juga bisa, yang lebih besar lagi bisa, tapi usahakan jangan terlalu besar karena takutnya nanti si jantan susah untuk buru si Betinanya. Oke. Jadi langsung disatuin. Oh enggak, kalau kita mau breeding ada orang yang langsung satuin, ada yang tidak. Terus Tujuannya kita tidak satuin, ada sistem penjodohan. oh dijodohkan juga. Iya, jadi dia tahu betina saya ini, perempuan saya ini. Nggak bahagia dong Ya, kalau jadi dijodohin. ya,
itu untuk menghindari kontak fisik yang berlebihan sih. Mantap. Anda Jadi bisa dia membalasnya. mainnya tuh agak lembut-lembut sedikit gitu. Mati gua. Oke, jadi dia dipisah dulu. Ya, jadi caranya sediain wadah pemijahan, Oke. terus turunin jantan, Oke. turunin kantong kresek plastik atau busa, Maksudnya gimana nih? Tunggu. Sediain wadah. wadah. Terus Saya turunin si jantan jantan dulu. dulu. Terus Sediain ini apa? Kantong kresek plastik buat. taruh gelembungnya tuh. Oh, siap. Nah, ada orang yang pakai kantong plastik, ada yang pakai tanaman air, Betul. kayak enceng gondok, Iya, apu-apu. betul. Tapi takutnya kalau kita pakai apu-apu atau enceng gondok itu hama-hama atau parasit yang dari luar masuk itu kan bisa berisiko sambung layaknya sendiri. Oke. Jadi sangat bisa disarankan untuk menggunakan plastik yang ukurannya ya jangan terlalu besar lah, lumayan kalau 5 cm. Buat gelembung-gelembung Ya. dia. Ya, kalau saya sering pakai yang plastik es batu itu. Iya, tahu. Plastik es batu, langsung saya gunting 2, saya simpan, terus ambil 1 cup bening yang tempat cup ice itu. Oh iya, tahu. Nah, terus isi si betina, terus turunin di dalam wadahnya. Jadi ketika si jantan mau nyeruduk si betina kan ada Penghalang ada dia. cup itu ya, ada penghalang itu. Setelah kita diamnya 1 malam, nah besoknya kita cek kalau gelembungnya sudah ada, Iya. nah bisa kita campur. Oh, gelembung maksudnya ini dari betinanya. Dari si jantan. Dari si jantan Kan itu. jantan tugasnya dia membuat ini Gelembung itu ya. busa itu ya. Iya. Kalau misalnya udah ada busanya gitu. Gabungnya. Oh, berarti itu tanda kalau dia udah siap kawin. Udah siap. Oke, dimengerti. Berarti fungsi busanya itu buat naruh telur. Betul. Oh, gua baru tahu. Jadi semasa dia bertelur, kapan ada telur yang jatuh ke dasar, 1 kali 24 jam pasti busuk. Oke, dimengerti. Oh, kalau gupi lebih gampang kayaknya itu untuk Kalau gupi sih lebih gampang kalau gupi. karena gua pernah pelihara gupi, anjing banyak banget beranak biar nggak dipisahin nggak diapain langsung banyak aja. Tapi itu tiap jenis gupi emang gitu ya? Beda-beda sih kalau gupi. Beda-beda. Ini dari teman-teman tuh kalau katanya kalau gupi jenis albino, Albino. dia lebih agresif, lebih sering makan anaknya gitu. Ada gupi albino di sini. Ada. Penasaran gua gimana gupi albino? Kalau albino matanya merah sama kayak reptil toh. Berarti Meskipun dia warna ini, kalau matanya merah albino. nanti kita lihat jenis-jenis ikannya ya. Gua penasaran juga sebenarnya. Banyak di lelong kalau albino. Merah matanya. Ikan busuk aja, ikan busuk. Oke. Mulai dari jenisnya. Dari sini yang Kak Naki pelihara. Mulai dari yang gupi, cara breeding atau gupi. oh iya tahu. Pintar banget ini nak kasih ikan Kak. Oke. Cara breeding na gupi. Cara breeding na gare. Oke. Jadi cara breeding si gupi ini gimana? Kak Naki? Kalau gupi dia kalau saya sih lebih mudah. Lebih mudahnya? Kenapa dia lebih mudah? Pertama, dia tidak bertelur, langsung beranak, anaknya langsung besar, bisa kita kasih makan pelet yang paling halus. Terus prosesnya dia ketika si induk betina sudah mau brojol, Brojo Melahirkan. melahirkan siap. kita bawa ke bidan. Nama bidan. Iya, Oke. kita bawa ke bidan. Bidan. Jadi kalau saya di sini caranya ketika saya gabung jantan sama si betina, dia kawin, pada saat proses mau melahirin, saya angkat si betinanya, saya bawa ke bidang. Bidang itu saya sediakan 1 tank, 1 wadah untuk melahirkan. Dalam wadah tersebut kita kasih keranjang-keranjang itu yang tempat nasinya ibu. Keranjang ya betul. Tujuannya kenapa? Terus kita kasih gabus jadi dia biar terapung. Tujuannya kenapa kita kasih seperti itu? Ketika dia lahiran, dia dalam keadaan lapar atau induk yang agresif yang sering makan anaknya, Iya. dia keluar, anaknya keluar. Jadi hasil dari proses breeding itu bisa lebih maksimal. Oh berarti induknya ditaruh di tempat penanak nasi itu ya? Iya, yang plastik itu. Iya, biar kan dia lubang-lubang ya teman-teman tempat penanak nasi itu. Jadi pas dia lahiran
anaknya keluar dari lubang-lubang itu, jadi nggak sempat dimakan sama induknya. Tuh. Anda kreatif sekali rupanya ya. Oke, jadi ternyata lebih gampang ngebreeding si guppy ini daripada si cupang. Si cupang mesti dipisah-pisah gini gitu. Pusing gua. Jadi sekarang saya mau bertanya yang di sini dari yang Kanaki pelihara ya. Itu dari kisaran harga berapa? Dari paling murah sampai paling mahal? Untuk ikan semua. Iya, dari itu semua. Kalau di sini Jualan juga kan? Jualan? Iya, jualan juga. Oke. Kalau di sini ada yang harga 5.000. 5.000. Ya, mulai dari harga 5.000. Harga anak SD dong. Dan iya, Berarti Anda marketing Anda ke anak SD berarti. tidak lah. Gua tahu. Tidak, Bocah karena, ijitan hati-hati lu. karena begini, pernah saya rasakan ketika waktu kecil mau beli ikan, Enggak cukup uang. uang enggak sampai segitu, Sedih, anjing. sakit rasanya. Sakit banget ya. Iya, jadi Beli itu nggak cukup. jadi di sini kita menyediakan untuk kalangan anak SD, SMP, SMA, dan juga ya yang di atas lah. Asik. Berarti di sini ada yang berkualitas juga ya? Kalau berkualitas sih, Serius? serius. Ada berarti. Enggak lah. Ada lah. Yang ikut kontes? Ikut kontes enggak jadi. Tapi ada kan? Rencana sih kemarin, cuma Nggak. pas mau kontes mati, sakit. Kasihan. Berarti Iya. Anda kurang beruntung ya. Iya. Gimana nanti begitu juga di rumah. Oke. Jangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan nikah? Oke. Jadi teman-teman, nanti gua bakalan ngeliatin ya sambil tulis di atas jenis-jenis dari ikannya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli ikan atau apa jenis guppy atau cupang, nanti bisa lihat di sana atau langsung chat dia juga bisa ngirim kayaknya. Dia bisa ngirim. Lockdown. Udah lewat. Ini aja udah bisa syuting ya. Oke. Jadi nanti gua tulis, kalau teman-teman berminat belikan atau tanya-tanya tentang ikan, silahkan chat Kak Nakif, oke? Jadi mungkin sekian dari saya, Arul Gokil Channel, dan siapa? Kak Nakif. Asegaf. Oke, jadi namanya Kak Nakif Asegaf. Ini kali. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada saran dari teman-teman untuk konten atau apa yang akan saya bahas selanjutnya, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke, Kak Nakif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Arul Gokil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.